Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di kantor pemerintahan Desa Kemah ini dalam rangka kajian rutin mingguan, yang mana pada malam hari ini tema kita adalah anti korupsi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita yang hadir pada hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita yang ada di rumah semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, kajian rutin mingguan pemerintahan Desa Kemah yang kami hormati, terutama Bapak Mustafa Haji Zainal selaku Kepala Desa, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir pada acara malam hari ini. Baiklah, kita mulai untuk selanjutnya kami juga tak lupa menghormati Ketua BPD beserta jajaran yang hadir sempat hadir pada malam hari ini. Baiklah, pada malam hari ini kajian rutin kita untuk minggu ini dengan tema anti korupsi. Kami akan sampaikan setidaknya di dalam nilai-nilai korupsi, anti korupsi ini setidaknya ada 9 yang harus kita pegang. Yang pertama adalah sikap jujur. Jujur itu maksudnya adalah sikap lurus hati. Ya, lurus hati artinya tidak berbohong. Tidak berbohong, tidak curang, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan sikap jujur. Jadi harus lurus hati. Berarti kalau hati kita kira-kira tidak menerima, berarti di situ ada hal yang kurang lurus. Kalau yang jujur namanya lurus hati. Apa yang hati kita kehendaki, itulah namanya jujur. Berarti kalau hati kita melenceng ataupun tidak sesuai dengan kehendak yang telah kita ketahui bersama, maka itu namanya menyimpang, dan menyimpang itu artinya tidak jujur. Maka sikap yang pertama harus kita terapkan baik dalam pelayanan kepada masyarakat ataupun tingkah laku kita di masyarakat, minimal setidaknya harus bersikap jujur. Itu fondasi pertama. Kemudian berikutnya adalah sikap peduli. Sikap peduli ini sikap memperhatikan kondisi sekitar dan kepentingan orang lain. Kita sebagai pelayanan publik setidaknya melihat kondisi lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita, bagaimana peduli atau tidak kita
banyak orang sakit, misalnya tidak memiliki biaya ataupun kendaraan. Nah, sikap memperhatikan kondisi sekitar ini termasuk adalah menyediakan layanan-layanan yang sesuai atau layanan dasar yang sesuai dengan ketentuan di pemerintahan desa. Maka daripada itu, sikap peduli kita harus dikedepankan. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini adalah sikap kemampuan menyelesaikan tugas tanpa tergantung kepada orang lain. Misalnya kami beri contoh untuk mandiri ini, dalam setiap kita, baik itu perangkat desa ataupun lain sebagainya, apabila ada masyarakat ingin sesuatu atau ingin mengurus sesuatu hal mendasar pengurusan akta kelahiran misalnya atau kartu keluarga, maka tergantung siapa yang menerima di resepsionis atau di meja pendaftaran. Maka di situ setiap orang harus mandiri, harus bisa menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat yang hadir tersebut. Maka daripada itu setiap kita adalah harus mandiri, tidak tergantung harus ditanyakan atau dipersoalkan kepada kepala desa sendiri, tapi kita harus siap melayani dan juga siap harus menerima atau bekerja sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian selanjutnya sikap anti korupsi yang berikutnya yang kami sampaikan adalah disiplin. Disiplin ini adalah kepatuhan kita, kepatuhan terhadap aturan dan komitmen yang tinggi dalam menghargai waktu. Kami beri sampel atau contoh kedisiplinan ini adalah sangat penting dan urgent sekali, karena dalam pelayanan publik sudah barang tentu kita sebagai panutan di masyarakat, ya setidaknya kita harus lebih hadir dulu daripada orang atau masyarakat sekitar yang hadir di kantor desa. Maka daripada itu kehadiran tepat waktu sangat dibutuhkan, sangat diandalkan di pemerintahan desa ini. Maka aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik itu jam kerja, jam masuk ataupun jam pulang, maka harus sesuai dengan disiplin kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan ataupun kepatuhan kita terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sikap yang berikutnya, sikap anti korupsi yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah kesiapan untuk menanggung segala risiko atas tindakan dan keputusan yang diambil. Tanggung jawab di sini adalah bagaimana kita menanggung segala risiko yang ada dari akibat perbuatan kita masing-masing. Sehingga tanggung jawab di sini memerlukan kerja sesuai dengan koridor masing-masing, sesuai dengan apa yang telah kita siapkan. Untuk itu, kesiapan untuk menanggung segala risiko ini adalah disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab sesuai dengan putusan yang kita laksanakan. Kemudian berikutnya adalah sikap kerja keras. Sikap kerja keras ini memerlukan sikap pantang menyerah dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Jadi setiap kita yang diberikan tugas, baik dari Bapak Kepala Desanya ataupun perangkat lainnya yang berkompeten, sehingga setiap beban tugas yang diberikan maka harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian berikutnya sikap sederhana. Sikap sederhana ini adalah gaya hidup tidak berlebihan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya, jadi pengeluaran nanti lebih besar daripada pemasukan. Maka
Sikap sederhana ini sesuai dengan moto hidup kita. Yang penting bersahaja dan fokus pada kebutuhan. Jadi kebutuhan kita lebih diutamakan daripada yang lainnya. Kemudian sikap berikutnya adalah berani. Berani di sini adalah keteguhan hati untuk membela kebenaran dan menolak segala bentuk kecurangan. Berani maksudnya di sini adalah komitmen kita bagaimana membela kebenaran. Misalnya seandainya ada di antara masyarakat kita mau salah satunya, anggap saja misalnya memberi sesuatu kepada pemerintahan desa, maka harus berani menolak, karena di situ adalah hak kita untuk menolak. Jadi termasuk itu adalah kecurangan, dan itu termasuk daripada gratifikasi atau termasuk dalam sikap korupsi tadi. Kemudian yang terakhir, 9 sikap yang terakhir adalah adil. Adil di sini dimaksudkan adalah perlakuan yang setara, tidak memihak dan tidak pilih kasih. Dalam keadilan ini, perlakuan yang setara antara satu dengan yang lain, dengan masyarakat si A dengan si B itu harus adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka setara ataupun tidak memihak dan tidak pilih kasih ini adalah suatu keadilan yang sempurna. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan sikap anti korupsi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.